Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinastain ala umurud dunia waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita limpah curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat-nikmatnya inilah kita masih bisa menjaga kesehatan kita, karena di tengah pandemi sekarang ini kesehatan ini sangat dibutuhkan, sangat menjadi pertimbangan sekali bahwa nikmat yang luar biasa ini baru bisa kita rasakan pada saat ini, nikmat sehat. Dan apalagi untuk meningkatkan ibadah, karena kita ini terjaminnya selalu mengingat kepada Allah. Oleh karena itu, marilah kita beriman, marilah kita bertakwa, marilah kita menjauhi segala larangan dan meningkatkan ibadah hanya semata kepadanya. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung-agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat beliaulah segala ajaran agama Islam yang kita sampai saat ini bisa kita pelajari, dapat kita rasakan dari zaman jahiliyah sampai zaman yang modern sampai saat ini, yaitu zaman umat Rasulullah. Ilmu tersebut dan apa yang bisa kita ibadahi mengikuti sunnah-sunnahnya bisa kita terapkan di zaman sekarang. Maka dari itu tidak lupa semoga selalu kita bersalawat kepada beliau, karenanya lah kita bisa menjadi umat, semoga kita dijadikan umatnya di akhirat kelak, diakui sebagai umatnya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pratama. Saya dari Agribisnis 2B semester 2 dan saya berkuliah di Politeknik Negeri Lampung. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah PAI, Pendidikan Agama Islam, yang mana dibimbing oleh Pak Imam Asrowardi selaku. Jadi sekarang saya sudah ditemani oleh adik saya yang bernama Muhammad Atta Hafiz. Dia bersekolah di SMP Negeri 1 Sumberjaya dan sekarang udah kelas 2. Alhamdulillah. Dan kali ini kita akan membahas dari beberapa makna yang akan saya bahas kali ini pada kesempatan pagi hari ini. Mulai dari mana? Kita bahas satu persatu dulu ya. Dari makna kalimat la ilaha illallah. Nah, makna kalimat la ilaha illallah itu mempunyai rukun, ada kalimat dua syahadat, yaitu dua pemaknaan. Yang pertama adalah an-nafyu yang diambil dari kalimat la ilaha, dan dua adalah al-itsbat yang diambil dari makna kalimat illallah. An-nafyu itu berarti meniadakan adanya Tuhan yang berhak disembah atau disembahi. Jadi kita itu nggak boleh menyembah selain Allah. Artinya kalau kita menyembah berhala ataupun patung dan kita percaya sama dukun, itu nggak boleh, karena meminta dan memohon itu hanya kepada Allah, karena Allah yang patut hanya kita sembahi. Yang kedua adalah al-itsbat, berarti menetapkan hanya Allah yang berhak disembah, tidak disembah ya, atau diibadahi dengan benar. Jadi artinya kita beribadah kepada Allah dengan seyakin-yakinnya, dengan hati yang sesuai dengan iman dan takaran kita. Kalau misalkan kita beribadah tapi hati kita itu enggak kepada Allah, berarti ibadah kita sia-sia dong, karena Allah itu menginginkan apa yang ada di dalam hati kita. Hati kita berada pada Allah, maka ya ibadah kita juga bakalan baik, bakalan langsung connect kepada Allahnya gitu. Kalau misalkan kita ibadahnya karena yang lain gitu, pengen dilihat orang lah, ataupun kita nggak sesuai dengan apa yang kita amalkan, itu nggak bisa.
Karena ibadah itu ya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau niatnya baik, sesuai dengan karena Allah, maka ganjarannya juga sesuai dengan pahala yang kita dapat gitu. Nah, kalau kita ibadahnya karena pengen dilihat orang, itu akan menimbulkan kesombongan, keriaan, dan hal-hal penyakit-penyakit hati yang lainnya, dan itu tidak baik tentunya buat kita kan. Eh, Berkaitan dengan ini, kedua ini harus dikaitkan, tidak bisa dipisahkan. Harus ada an-nafyu dan al-isbat. Kalau tidak ada keduanya, ataupun tidak ada salah satunya, itu tidak bisa, karena harus ada keduanya, an-nafyu dan al-isbat. Dan kalau misalkan kita hanya meyakini an-nafyu saja, berarti kita sama saja dengan ateis ataupun yang tidak percaya dengan agama kan. Ateis itu kan tahu kan? Ya, yang tidak percaya dengan agama, adanya agama. Jadi kalau ateis itu kan nggak percaya sama agama tuh, itu sama saja dengan sifat an-nafyu tadi. Tidak ada yang bisa dipercaya sebagai Tuhan kecuali Allah. Itu ada sambungannya tuh, sambungannya di al-isbat. Berarti menetapkan hanya Allah yang berhak disembah atau disembahi dengan benar. Nah, al-isbat ini kalau misalkan cuma al-isbat aja, tidak ada nafiyunya, maka dia beribadah tetapi walaupun prioritasnya ke Allah, bisa dikarenakan hal-hal yang lainnya, sebab-sebab lainnya, atau karena orang lah, ataupun uh, pengen menyembah Allah karena ada sesuatu hal yang ingin dia uh, sombongkan kepada orang lain. Itu yang tidak boleh. Jadi seperti Allah berfirman, barang siapa yang ingkar kepada tahagut, sembahan selain Allah, dan beriman hanya kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada bahul tali yang amat kuat, yang tidak akan pernah putus. Al-Baqarah surah 256. Ada yang mau ditanya nggak? Ini. Ya udah nggak apa-apa. Lalu kalau kita beriman, apa tugas kita kepada Allah? Tugas kita ada di Al-Quran. Surah berapanya lupa, tetapi ada artinya, yang artinya abang ingat. Tidak semata-mata jin dan manusia aku ciptakan selain hanya beribadah kepadaku. Artinya jin dan manusia diciptakan oleh Allah itu hanya semata-mata untuk beribadah kepadanya. Tidak ada bentuk wujud lain. Kalau misalkan kita mengejar dunia, mengejar ketenaran, itu sebenarnya hal yang sia-sia. Karena kenapa? Allah itu menciptakan kita fungsinya hanya untuk beribadah, hanya untuk menyembah Dia. Dan kita tuh butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak menyembah Allah nih, Allah itu bakalan kesuciannya berkurang gitu. Enggak. Justru kalau misalkan kita nggak butuh Allah, itu bakalan merugikan diri kita sendiri loh. Jadi contohnya nih, ada orang yang suka mengaitkan sesuatunya dengan kehebatan dia sendiri. Nah, dia tidak mengaitkan bahwa ini karena Allah, tapi ternyata dalam konteksnya dia salah. Allah itu selalu terlibat dalam setiap urusannya dia, karena apapun yang dia perbuat sekarang itu karena Allah. Kita bisa bernafas itu karena Allah. Kita bisa menikmati segala kenikmatan yang ada itu karena Allah. Maka dari itu, ya percuma saja orang itu tidak akan bisa hebat karena adanya kekuasaan dari Allah. Seperti itu. Jadi kita fungsinya beribadah hanya semata-mata berunjuk pada Allah. Nah, dikaitkan dengan segala hal yang sekarang ini terkait dengan wabah virus corona yang sekarang melanda, itu ada kaitannya sebenarnya. Kenapa? Apalagi sekarang bulan Ramadan kan. Bulan Ramadan ini ya bulan mulia. Banyak hati-hati yang menangis, imannya tersakiti gara-gara kita biasanya Ramadan itu tarawih, tadarus bareng di masjid. Tapi sekarang apa? Nah, kita malah di rumah saja gitu. Kita tidak bisa
bergabung dengan yang lainnya, berkumpul dengan yang lainnya seperti biasa. Artinya kita dibatasi di sini. Maka dari itu sulit untuk bagi kita beribadah kepada Allah seperti biasanya. Nah, fungsi dari ini apa? Kita harus meningkatkan keimanan kita bahwa sebenarnya ini adalah garis takdir yang Allah turunkan kepada kita, gitu. Seperti COVID-19 ini kan, ya banyak pasien yang meninggal gara-gara wabah ini. Nah, kita jadi sadar bahwa kematian itu semakin dekat di antara kita semua. Jadi yang harus kita lakukan adalah meningkatkan amal dan ibadah kita selaku hambanya gitu kan. Nah, berkaitan dengan semua yang terjadi sekarang, latar belakang COVID ya, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Apa tuh? Terus bagaimana menyikapi diri kita kan sholat berjamaah nggak boleh di masjid, padahal bagus kan sholat kita di masjid sambil berjamaah. Iya, yang menurut Nathan bener sih, karena kan sholat berjamaah di masjid itu memang baik, pahalanya juga banyak kan. Tapi kita kembali lagi ke hukum Islam. Nah, bicara tentang hukum, itu contohnya seperti ini. Hukum itu akan bisa berubah ketika situasi dan kondisinya berubah. Nah, misalkan orang yang berpuasa, makan dan minum itu diperbolehkan. Tetapi buat orang yang berpuasa, apakah diperbolehkan buat makan dan minum di siang hari? Nah, nggak boleh kan? Jadi hukumnya haram. Nah, gitu. Jadi situasi dan kondisi yang menempatkan suatu hukum itu berubah. Misalkan saja lagi nih, orang yang sedang halangan, orang yang sedang haid, ataupun perempuan yang sedang menstruasi, itu dia ingin melaksanakan sholat. Padahal kan sholat adalah kewajiban. Nah, di samping itu dia nggak boleh sholat. Kenapa? Nah, di samping ini situasi dan kondisi itu membuat dia menjadi berubah hukumnya. Orang yang tadi sholat nggak boleh sholat karena ada sesuatu yang terjadi, situasi dan kondisinya tentunya. Nah, di samping itu dikaitkan lagi dengan COVID-19. Nah, dimana kalau misalkan yang kita tahu teorinya, kan kalau misalkan kita berjamaah tuh, berkumpul kan, nah, kita kan harus social distance. Artinya, wabah ini akan menyebar kalau misalkan kita mendekati perkumpulan, dan harus menjadikan diri ini tuh sering menjauhi perkumpulan-perkumpulan tersebut kan. Nah, di samping ini kita tuh nggak boleh, artinya kayak kalau misalkan sekam tuh dibakar, biar supaya cepat apinya padam, itu tuh sekamnya tuh harus dipisah-pisah, dan akhirnya memadamkan api yang cuma satu itu aja gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, artinya fatwa ulama juga menegaskan bahwa ini adalah aturannya yang bagus, bahwa inilah situasi dan kondisi yang harus kita lakukan pada saat ini untuk menghentikan penyebaran virus corona tadi dengan tidak berdekatan dan menjauhi semua aktivitas yang mengumpul seperti kegiatan sholat berjamaah tentunya. Jadi hukumnya bukan berarti kita tidak mengikuti aturan sunnah ajaran Nabi, bukan. Tetapi setiap hukum itu akan berubah ketika situasi dan kondisinya berlaku, sehingga hukum tersebut berubah. Gitu. Mungkin paham ya sampai segitu. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kealfaan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.